dari pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu. Setelah perjalanan kita Kopi Ngaji 1 tahun, ya, kita mau kasih warna-warni. Ya, kali ini nada dan dakwah. Wah, Roma Irama betul. Ya, dalam perdebatan di Kopi Ngaji, itu ada ada juga yang setuju, umumnya setuju Ustaz. Ya, kemudian ada yang tidak setuju. Tapi kita mengambil pendapat yang Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, di mana hukum musik itu ada 3, ya, bisa haram, bisa makruh, dan bisa mubah, tidak ada wajib. Ya, dan kali ini yang akan menyampaikan materi sambil nanti senandung yang punya makna, ya, tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ekspresi cinta dan rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Kang Denny Aden. Ya, Kang Denny Aden ini memang beliau dikenal sebagai nasid backpacker. Ya, jadi dia musafir dalam perjalanan, fotonya kan keren. Ya. Jadi kita akan minta untuk berbagi sambil nasihat, sambil nasid, ya. Tapi insya Allah isinya salawatan, kemudian ekspresi cinta dan rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa, ya. Mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Kang Denny Aden. Kayaknya kita mirip-mirip aja. Ini ketawa ini menghina sebenarnya. Wah, dari mana katanya? Kayak saudara kandung Allah. Mangga. Yang paling utama kita bersyukur karena kita diberi miliaran kebahagiaan. Bukanlah lagi ratusan ribuan tapi miliaran. Kita nggak bisa hitung. Nikmatnya luar biasa ya. Nikmat sehat, nikmat bisa berjalan, bisa melangkahkan kaki ke sini itu nikmat yang luar biasa. Karena masih ada saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa melangkahkan kaki ke sini. Karena sedang sakit, sedang ada halangan. Ini adalah ayah, anda, bunda, mas, dan mbak. Semua ini adalah orang-orang yang terpilih sampai di sini. Karena pagi-pagi setelah subuh harus segera ke sini. Orang lain mungkin masih ada yang masih di bawah selimut ya, tiduran. Nah ini sampai di sini, ini adalah Masya Allah ya, syiar yang luar biasa, yang keren ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kopi Ngaji. Alhamdulillah. Ya. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada panutan kita semua yang membawa manusia dari kegelapan menjadi yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan, yang membawa manusia dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan keberkahan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin semua, hari ini kita berbahagia. Saya berbahagia. Ada nggak acungkan tangan yang hari ini sedang tidak bahagia? Boleh acungkan tangan. Coba bun, walaupun pakai masker kan ketahuan yang sedang bahagia itu. Coba tengok kanan kiri. Kanan kiri Bapak Ibu semua ini kira-kira bahagia nggak wajahnya? Coba tengok dulu sebelum kita lanjut. Coba tengok dulu. Bahagia nggak? Bahagia nggak, Pak? Nah, kalau ada yang memperlihatkan wajah yang tidak bahagia, ya, jangan dilupakan. Lupakan saja katanya, jangan. Justru ditanya. Misalnya di sini ada yang datang dari tadi, datangnya awal tapi duduk aja. Diam, cemberut, nyari tempat jauh dari teman, di mana di sudut. Terus cemberut, manyun, tahu nggak cemberut kayak apa wajahnya? Cemberut, manyun, kemudian ketika ditanya mau kemana, mau ke depan, dari mana, dari belakang, cuman gitu aja jawabnya. Itu perlu dipertanyakan.
Mungkin ada yang dari rumah membawa gelisah, tidak tenang, tidak tentram, was-was, apalagi insomnia, sulit tidur, deg-degan, resah, kepala cekot-cekot, sakit pinggang, encok, rematik, dan lain-lain. Ini bukan iklan obat tuh. Iya. Insya Allah sepulang dari sini sembuh semua. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang tertular di sini. Ada kebahagiaan. Bahagia kan disapa, Bapak, dari mana Pak? Kumaha damang Pak? Pripun kabare? Oh Shelia gitu. Gimana boleh tanya pakai bahasa apa aja. Bagaimana kabarnya? Bapak udah sarapan belum? Sama gitu misalnya. Itu kenapa? Karena kita bahagia, senang ya. Sambung sanak, sambung saudara, sambung tali silaturahmi. Jangan memutus saudara, badan satu tiada yang kasih. Sentuh tangan, menyentuh hati, saling sentuh tali ilahi. Begitu. Jadi kalau kita di sini bersalaman, alhamdulillah kan setelah pandemi ini kita boleh bersalaman kan. Dulu mau salaman, corona gitu, langsung mundur. Takut kan? Kalau sekarang bersalaman, insya Allah. Kalau kamera yang super canggih itu, kamera baru itu kalau lagi bersalaman itu, dosa-dosanya tuh berontok mas. Kelihatan loh, rontok berjatuhan. Kalau pakai kamera itu. Karena itu saling menyayangi, di situ ada mahabbah, ada kebahagiaan ketika bertemu dengan saudara, dengan teman. Sambung sanak, sambung saudara, sambung tali silaturahmi. Sambung sanak, sambung saudara, sambung tali silaturahmi. Sambung sanak, sambung saudara, sambung tali silaturahmi. Bun, jangan memutus saudara, badan satu tiada yang kasih. Jangan memutus saudara, badan satu tiada yang kasih. Sentuh tangan menyentuh hati, saling sentuh tali ilahi. Sentuh tangan menyentuh hati, saling sentuh tali ilahi. Lemah lembut ucapanmu kepada semua saudaramu. Kita buka pintu maaf, mengobati sakitnya hati. Jadilah insan pemaaf, jangan suka memendam amarah. Betul apa betul? Yang dari rumah tadi membawa gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Insya Allah berkah, hikmah dari silaturahim seperti ini nanti pulang plong gitu ya. Karena salah satu manfaat daripada silaturahmi di sini adalah akan membuat hati bahagia. Buktikan sendiri, akan membuat hati bahagia karena di situ ada rasa sayang di antara kita semua. Ada mahabbah. Itu mahabbah antar kita. Nah, yang akan kita ini adalah nanti kita mahabbah kita kepada Rasulullah. Ya, lewat sholawat agar kita dikenali nanti kelak di yaumil qiyamah kita dikenali. Oh ini ya. Oh ini ya. Jadi kalau kita ingin dikenali, kita pun harus kenal. Caranya dengan apa? Dengan banyak membaca salawat. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, ini ada sebuah doa ya. Yasir lana. Yasir lana umurana. Yasir lana umurana. Saya pakai nada ibu-ibu biar bisa diikuti. Jadi kalau bapak-bapak suaranya ngebas nanti. Ilahana, ya ilahana. Monggo yang belakang semua.
1, 2, 3. Ini anggap aja lagi kursus vokal, ya. Gratis pagi hari ini kursus vokalnya. Yasir lana umurona. Bagus bapak-bapak, semua juga bagus. Nanti setelah ini saya akan berkolaborasi dengan Ustadz Syakir, ya. Setelah ini, ya. Nanti, ya. Setelah ini. Tapi kita buka dulu dengan sebuah. Kalau ini nasyid ya, tapi di dalamnya itu doa sebenarnya. Ilahana, yasir lana. Semangat semua ya. Yo. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurona. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'alumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan rizki, diberi panjang umur yang berkah dan manfaat. Bodeh ini semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarakatnya aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk
tangan di atas. Ilahana. Yuk semuanya tangannya begini. Ya ilahana, yasir lana umurona. Kita ulang 3 kali sama. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurona. Ilahana, semangat. Ya ilahana, yasir lana umurona. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurona. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyejuk jiwa. Kenapa kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah sendiri bilang, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Itu salah satu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tidak bersalawat, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang al-bakhil, orang yang pelit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyerahkan segalanya kepada umatnya untuk melihat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Masa hanya sekedar bersalawat? Padahal salawat kita itu sama sekali bukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian Nabi menyuruh kita. Sebenarnya salawat itu untuk diri kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 salawat, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali lipat kepada orang yang bersalawat. Ya, nah ini termasuk ekspresi cinta dan rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita singgung hadisnya di sini, tanya, ya, saya kok rindu kepada saudaraku, ya. Kata Abu Bakar langsung bilang begini, ya Nabi, kami ini kan saudaramu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau bukan saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Sahabatku beruntung bisa bertemu dengan aku. Tetapi mereka yang tidak pernah ketemu sama saya, tapi kemudian beriman kepadaku, itulah saudaraku. Jadi kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba menyanyi tentang rindu Rasul. Nanti dibantu teksnya, Ustaz. Oh iya. 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 Kalau ini lagu ya, jadi boleh tepuk tangan untuk Ustadz Syakir. Nah, for the first time atau memang udah sering ya? Ya. Enggak juga. Cuma lagu-lagu jahiliyah. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya
cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jauh jarakmu ya Rasul, terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, serasa di kau di sini. Masya Allah, alhamdulillah, selamat. Baik, terima kasih Ustaz Zakir ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi sebuah senandung rindu Rasul. Saya merinding Ustaz ya, betul loh. Ya, nggak latihan kita nggak latihan ya, nggak ada latihan. Kalau latihan kayak gimana Ustaz Zakir? Wow, keren sekali. Ini nggak latihan ya. Oh, takut jadi penyanyi. Jangan Ustaz. Iya, iya. Kita berkumpul di sini. Ada 4 jalan menuju ke surga. 4 berapa Bun? 4 jalan menuju ke surga. 4 jalan menuju ke surga. Apa saja? Yang pertama menyembunyikan, yang kedua menyamarkan, menyembunyikan, menyamarkan, memperkuat dan memperbanyak. Menyembunyikan, menyamarkan, memperkuat dan memperbanyak. Jadi saya ambil clue-nya aja gitu ya. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan nih, apa yang harus kita sembunyikan? Yang pertama, kesusahan, musibah, penderitaan, aib dan aib. Terutama aib kedua orang tua kita ya. Jadi sekarang era media sosial yang orang bebas berekspresi apa saja. Tapi kita sebagai orang Islam tentunya punya batasan seperti apa bebas itu. Jangan sampai kita gara-gara diperbolehkan, gara-gara bebas kita bisa menyampaikan apa saja. Bisa menghina orang, mencaci maki orang karena perbedaan, karena berbeda, karena kita itu tidak ada karena like or dislike, benci atau tidak suka, akhirnya kita menyampaikan apa-apa di medsos. Ibu-ibu kalau punya medsos nggak ibu-ibu ini? Pada punya Facebook? Punya. Kalau tengah malam misalnya bangun itu ngapain biasanya? Update status. Iya.
Update statusnya itu jangan yang bikin galau, jangan yang bikin orang tuh gara-gara status kita tuh marah, emosi gitu, tidak senang. Nah, justru akhirnya kemudian kita menyampaikan hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu diceritakan ke orang lain. Itu gara-gara terlalu bebas, akhirnya dengan mudahnya kita membuka aib. Padahal itu bukan jalan menuju ke surga, menceritakan kejelekan orang lain. Kita tentunya nggak seneng kan kalau kita kejelekan kita ini dicerita-ceritain orang lain, dikatain orang lain. Karena begini, Allah itu sudah membuat kita menyembunyikan aib kita ya, kejelekan kita. Kalau tidak oleh kita sendiri diceritain, itu nggak akan tahu orang lain gitu. Mungkin Bapak Ibu hadirin semua Kopi Ngaji di sini nggak akan mengundang saya kalau seandainya dosa salah saya itu kelihatan, nggak akan diundang saya di sini. Wah, Denny Aden diundang di sini, di atasnya di sini dosanya kelihatan. Ini aib-aibnya kelihatan. Karena Allah menutup, menyembunyikan, makanya jangan dicerita-ceritain gitu. Apalagi yang punya media sosial, sekarang kan media sosial bukan anak-anak remaja aja, ibu-ibu semua. Ya jadi pakai untuk nge-share yang positif, nge-share sholawat lah, nge-share keilmuan, dapat dari mana di-share nggak apa-apa. Walaupun di grup di-share yang komen cuma satu orang, yang lain cuma tek 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 hapus, tek 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 tek, tapi nggak tahu ini bukan di Bode ya, di tempat lain di sana. Jadi buka hapus, buka hapus, hanya penonton aja. Tapi kalau yang di-share misalnya waktu mau tidur, amalan sebelum tidur. Kenapa harus mengibas-ngibaskan kalau spray itu pakai sapu lidi sebelum tidur biar apa? Oh, ternyata ada ilmu itu dapatnya dari medsos, ya nggak apa-apa. Yang di-share yang bagus-bagus. Jangan yang di-share yang kita yang jelek-jelek, menceritakan orang lain, ngapain ya? Kalau sekarang banyak sekali di medsos yang itu, skip aja, lewat aja. Masih banyak yang lain. Menyembunyikan tadi ya. Yang kedua, menyamarkan, memberikan sedekah, sedekah, infak, apa saja. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri kita sembunyikan. Ketika tangan memberi, tangan kiri kita sembunyikan, jangan dikasih tahu. Telah memberi untuk pembangunan masjid, Ibu Julia dari Bode sebanyak Rp5.000. Tulis ya gitu misalnya. Jadi jangan ditulis-tulis kayak gitu misalnya. Hamba Allah aja, tapi tolong dong tulisnya hamba Allah, rumahnya nomor segini, catnya warna ini, menghadap ke timur. Sama aja. Jadi harus menyembunyikan, disembunyikan itu. Supaya ini jalan menuju ke surga. Jadi disembunyikan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Menguatkan. Seperti ini, menguatkan tali silaturahim di antara kita. Dengan berkumpul, bersyiar bersama-sama di sini, saling mengingatkan di antara kita semua. Karena ini adalah salah satu memperkuat persatuan kita di antara kita semua, sesama orang Islam terutama. Oleh karenanya berkumpul di sini di Kopi Ngaji ini adalah salah satu jalan menuju ke surga, insya Allah. Jadi oleh karenanya setiap Sabtu harus diagendakan ya, harus dibolongin tuh kalendernya. Sabtu tidak ada acara lain. Yang ngajak senam Bun, nanti aja. Setelah dari sini senamnya nanti jam 8 ya. Jadi ibu-ibu ini kelihatan setelah dari sini, kelihatan dari kalau bapak-bapak kurang kelihatan pakaiannya ya. Dari sini yang mau langsung kondangan kelihatan. Yang mau langsung senam kelihatan dari pakaiannya. Yang mau langsung ke pasar dari sini ada kelihatan. Jadi yang penting semangat semuanya ya. Itu yang ketiga, memperkuat jalinan silaturahim. Karena dengan bertemu seperti ini salah satunya adalah untuk saling berbagi rizki. Saling berbagi rizki. Kenapa? Misalnya circle-nya ini, wilayahnya Kopi Ngaji, kita saling berbagi rizki itu, Bapak ini punya usaha sembako, Bapak ini punya usaha jual ayam, Bapak ini punya usaha jok ya. Apalagi Pak?
Kerupuk ada? Apalagi Bu? Sate ada sate? Ada. Nah, jadi kalau sate nggak usah jauh-jauh ke Kelatak sana, di sini aja gitu kan. Itu saling berbagi rezeki. Jadi saling berbagi rezekinya di sekitar kita dulu. Ekonominya sekitar kita dulu, jangan langsung ke yang jauh-jauh, tapi yang di sini ditinggalkan. Jadi tetangga dulu, walaupun beda hanya Rp1.000 lah, Rp2.000. Tapi itu kan membahagiakan tetangga, membahagiakan orang di sekitar kita. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, Bapak Ibu, hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji ini sampai jam 10 ya? Sampai jam berapa? 11. Alhamdulillah. Ya, cepat sekali waktunya ya, begitu cepat ya. Bapak Ibu semua, ini ada sebuah senandung, karena ini mungkin hanya satu sandung lagi ya Ustadz ya. Saya punya lagu, ada 2 lagu, ada mau lir-ilir atau mau bidadari surga. Gimana? Iya. Iya. Ada satu lagi, ojo dibandingke. Apa? Bidadari ya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Suami bayangkan istrinya, istri bayangkan suaminya. Jangan suami orang lain. Ya. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah semuanya bidadari surga. Oke, tepuk tangan dong untuk bidadari surga. Boleh, kau pengaji semua. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah semuanya bidadari surgaku. Berdoa yuk. Rabbana hablana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 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 bidadari surga. Oh, 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 bidadari surga. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Iya, semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah. Pengantin lama, pengantin baru yang hari ini belum dapat jodoh, semoga di kopi ngaji ini pulangnya nanti dapat jodoh. Amin. Dapat jodoh. Kalau Ustadz yang keras ya. Saya ulang lagi ya, yang belum dapat jodoh, semoga pulang dari sini insya Allah dapat jodoh langsung. Dimudahkan ya. Yang belum dapat, iya. Kenapa Pak? Iya. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahagia itu waktu itu begitu cepat sekali ya. Tahu-tahu siang. Sekarang lightingnya langsung ya dari Allah langsung, matahari langsung ya. Ini pas sekali jadi menghadapnya ke sana ya. Alhamdulillah kita di sini bersama-sama semua seraya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu hadirin semua dicatat sebagai amal kebaikan. Minggu depan ajak Bun remajanya, anak-anaknya. Itu harus terus berjalan, oleh karenanya remaja-remaja ini harus dilibatkan. Misalnya kalau dalam sebuah masjid punya kas masjid, nih dikasih 20%, 30%, kasih ke remaja buat program, buat acara, biar masjid ini makmur. Silahkan. Kita yang tua-tua nggak ikut misalnya, silahkan, yang penting buat program untuk remaja. Karena dikasih kepercayaan begitu Bun, itu efektif sekali. Akhirnya kan kas masjidnya digunakan, berkah, kemudian remaja pun tidak menjauh dari masjid. Jadi oleh karenanya yang dekat-dekat rumahnya dari masjid, mudah-mudahan ada informasi ini bisa disampaikan ke takmir supaya sesegera mungkin merangkul para remaja. Ini pesan saya yang yang selalu saya gaungkan, karena mudah-mudahan berharap nanti ke depan di sini yang ngaji yang remajanya juga banyak. Ya. Sebuah senandung terakhir. Lir ilir tandure sumiler ta ijo royo tak senggu temanten anyar, tak senggu temanten anyar, cah angon penekno lunyu kanggo basuh dodot iro, kanggo basuh dodot iro, dodot iro, dodot iro, kumitin dondomono jlumatono, kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung Padang, mumpung Jember, yo sura oh sura. Tepuk tangan semua hore katanya. Boleh tepuk ini Yun. Prok. Ini olahraga biar nggak rematik. Ya, melemaskan ini, mengobati berbagai penyakit tepuk ini dan menimbulkan rasa bahagia. Nah, semangat semuanya. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib
billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, lir ilir tandure sumiler tak ijo royo royo tak senggu temanten anyar tak senggu temanten anyar. Semua cah angon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek no kanggo mbasuh toto tiro kanggo mbasuh toto tiro. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Iya. Kompaknya. Iya, hafal Ustaz ternyata di sini ya. Ternyata apa namanya? Ini lagu klasik ya, peninggalan lama, lagu salah satu dakwah kultural, lagu Lir-Ilir dan Tombo Ati. Iya. Ustaz, ternyata sudah siang ya. Sebentar, saya tanya dulu. Lanjut atau cukup? Cukup. Ada kesepakatan. Nah, Enggak, tadi yang biasanya belakang sudah bilang, cukup Ustadz. saya Tapi mau- ini kok lanjut gitu gimana? makanya itu? yang di belakang yang jual kangkung mau selesai di pasar katanya, Oh, cepet-cepet ke pasar gitu. Yang di belakang Ya. ibu-ibu. Mungkin tambah. Oke. Iya Bu, boleh. Ya nanti Terserah Insyaallah. Ustadz Denny aja. kapan-kapan di Setuju ya? Kampung. Alhamdulillah. Iya. Iya. Baik kalau gitu lagu terakhir duet ya. Duet aja. Ya Ustaz. Kalau Ustaz Sakir aslinya mana? Solo. Sulawesi Selatan. Sulawesi. Apa Kareba ya? Iya. Kareba Madeceng. Tapi kan bahasa Jawanya bisa ya, pintar sekali. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini kita tadi bergembira, semangat, tapi saya ingin kalau yang ini tuh semuanya tenang, teduh, menikmati. Sesuai tema kali ini tentang sholawat. Ya. Kita akhiri dengan sebelum doa ya Ustaz ya. Sebuah sholawat bersama-sama. Ini sholawat umum kok, di mana-mana dibawakan. Sholawat Jibril untuk hadirin semua. Ustaz di sini aja boleh, Ustaz. Mudah-mudahan tidak ada dapur rekaman yang mendengar ini ya. Sallallahu ala Muhammad. Semua yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang bersama-sama semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun.
misbahu sudur. Terima kasih ya. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ustadz baca sholawat dapat bunga loh. Masya Allah. Ini bunga apa ya, Pak? Masya Allah ya. Terima kasih. Ini daun, bukti Ustaz, daun. mahabbah. Ini rasa sayang, rasa senang, rasa bahagia. Bentuk mahabbah seperti ini. Apalagi mahabbah kita kepada Rasulullah ya. Terima kasih ya. Ini. Mau tak matur nuwun. Iya, ini nanti ditanam tumbuh jadi kelapa. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semuanya dengan takzim, dengan tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سرور. مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سرور. Sekali lagi pakai rasa soul. Semuanya bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Terima Allah. kasih. Tombo hati ini. Betul, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, saya kira pagi ini luar biasa. Suasananya agak berbeda, ya. Untuk jadi senandung nasid yang dipilih yang kayak begini-begini. Kata Tarjih Muhammadiyah, musik itu netral, ya. Tergantung kita mengisinya. Kalau isinya doa, sholawat, puji-pujian, tentu kan bagus, ya. Makanya ini yang kita sebarkan kepada anak kita, karena anak kita, generasi kita sudah suka dengan musik. Tidak mungkin kita cegah. Ini cara dakwah kita. Sekedar cerita sedikit, banyak preman yang bertobat gara-gara pendekatan musik. Beliau bercerita karena mereka sudah dijejaki dengan musik. Nah, satu cara membuat mereka dekat dengan Islam adalah dengan musik, ya. Tapi diisi dengan yang baik-baik, dengan nasihat. Mereka bisa menangis. Ini bolak-balik ke Hong Kong sampai 7 tahun ke Hong Kong setiap 2 bulan sekali untuk mendekati TKW ya. Ya, buruh migran Indonesia atau TKW. Ya. Di Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan di Makau. Masya Saya Allah. sholawatnya di Makau di bawah tempat perjudian itu loh, namanya apa?
Itu di situ kita buat majelis-majelis. Jadi kalau ada anak-anak orang Indonesia itu ada 280.000 di Hong Kong itu. Jadi banyak sekali. Dulu ketika saya ke sana ya masih yang pakai hijab masih bisa dihitung. Tapi kalau sekarang kalau pakai drone itu Victoria Park jadi penuh dengan orang berhijab. Itu tidak instan karena memang kita harus pendekatan nggak langsung kamu pakai hijab kamu nggak begitu susah, nanti diketawain malah atau ini. Tapi kalau lewat lagu, dulu saya deketin dengan lagu-lagu, dengan apa, akhirnya alhamdulillah sekarang malah yang menjadi panitia yang mengundang para ustadz, para habib dari Indonesia itu adalah mereka yang dulunya seperti apa kita nggak tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang, iya. Barakallah fi. Ya, luar biasa ya, kita doakan Ustadz atau Kang Denny Aden tetap sehat. Amin. Dan diberikan suara yang indah dengan syair-syair yang indah. Semoga dakwahnya terus berlanjut dan banyak yang bertobat melalui ini. Jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz dan juga hadirin semua. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf ya. Satu informasi Ustaz, saya punya acara setiap hari Rabu malam jam 8 di Adi TV 1 jam. Namanya Nasyid Aden. Jadi kalau misalnya saya bawain acara itu, kalau di Adi TV, Bu. Ya, TV kalau ada silakan ya. Monggo, silakan diikuti. Besok-besok ada Nasyid Syakir. Iya. Boleh. Iya. Setuju? Tidak gitu. Iya. Nanti rekaman dulu Ustaz, boleh. Iya. Terima kasih semuanya ya. Salah Aden TV tadi. Aden TV. Adi TV. Oh, Adi TV. Sorry. Adi TV bukan Aden. Saya kira dia sudah punya TV. Adi TV. Iya. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan dipertemukan kembali ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi menumpang tes. Kalau ada umur panjang insyaallah jumpa lagi. Amin. Buah nangka, buah kedondong, buah delima, buah rambutan, buah kesemek, buah pepaya itulah nama buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.